warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Tunimah, NIM dari 12401173287 dari jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Tulung Agung. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang hasil penelitian dari kegiatan PPL virtual dari rumah yang saya lakukan di Koperasi Wanita Putri Samudra, Desa Sumbersih, Kecamatan Pangurajo, Kabupaten Blitar. Penjelasan yang pertama yaitu mengenai dasar pemikiran. Koperasi adalah sebuah organisasi yang melakukan kegiatannya dengan dasar prinsip koperasi dan gerakan ekonomi yang dilakukan dengan asas kekeluargaan. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 3 menyebutkan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi bertujuan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, makmur, adil, dan sejahtera. Sebagian masyarakat Indonesia bertempat tinggal di pedesaan dengan mata pencaharian yaitu sebagai petani dan sebagai pedagang yang memiliki produktivitas rendah. Hal ini dikarenakan prasarana yang digunakan untuk menunjang kelancaran pembangunan di pedesaan sangat kurang memadai. Salah satu sarana yang dapat digunakan untuk menampung aspirasi masyarakat dalam bidang pembangunan terutama di bidang perekonomian yaitu dengan didirikannya koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam merupakan koperasi yang anggotanya terdiri dari orang-orang yang mempunyai kepentingan dalam bidang simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam digunakan untuk melayani kebutuhan masyarakat dalam hal kegiatan perekonomian pedesaan dalam bidang pengkreditan. Sehingga dengan adanya koperasi simpan pinjam diharapkan dapat membantu permodalan masyarakat yang digunakan untuk menjalankan usahanya agar usahanya berjalan dengan baik. Begitu pula dengan Koperasi Wanita Putri Samudra Sumbersih unit simpan pinjam ini. Koperasi ini merupakan salah satu koperasi yang bergerak dalam bidang simpan pinjam yang menyediakan dana pinjaman kepada masyarakat dan bergerak dalam bidang penyediaan jasa layanan keuangan. Jasa layanan ini diberikan kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah dan usaha mikro terutama di pedesaan. Koperasi Putri Samudra unit simpan pinjam ini dalam menyalurkan dananya dan membantu anggotanya dengan sistem dan prosedur yang sangat mudah, cepat, dan aman. Selain itu, Koperasi Putri Samudra unit simpan pinjam ini juga tidak terlepas dari masalah pengkreditan. Banyak debitur yang mengajukan pinjaman di Koperasi Putri Samudra ini. Namun banyak pula yang mengalami telat dalam mengangsur pinjamannya. Kurang lancarnya dalam mengangsur peminjaman ini menjadi hambatan bagi koperasi dalam menyalurkan dananya. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai peminjaman atau kredit yang diajukan pengusaha desa maupun petani desa. Dengan demikian, penulis melakukan penelitian dengan judul Implementasi Penyelesaian Kredit Macet pada
Kobuan Putri Samudra Desa Sumbersih. Penjelasan yang kedua yaitu mengenai permasalahan di lapangan. Permasalahan yang ada di lapangan yaitu mengenai keterlambatan nasabah atau debitur dalam membayar angsuran sehingga menyebabkan kredit macet. Selama kegiatan praktek pengalaman lapangan berlangsung dan setelah saya melakukan observasi dan wawancara yang mendalam serta mengikuti kegiatan yang ada di lembaga, permasalahan utama dalam lembaga tersebut adalah adanya nasabah yang tidak membayar atau telat membayar angsuran yang telah ditetapkan, sehingga koperasi terhambat dalam menyalurkan dananya. Keterlambatan nasabah dalam membayar angsuran itu menjadikan kredit macet pada Koperasi Putri Samudra Desa. Penjelasan yang ketiga yaitu mengenai metode penelitian. Dalam laporan ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode observasi dan cara pengambilan informasi dengan teknik wawancara, baik wawancara secara langsung datang ke lembaga maupun wawancara secara via online. Penjelasan yang keempat yaitu hasil analisis. Setelah saya melakukan wawancara kepada Ibu Murwati selaku pemimpin Koperasi Wanita Putri Samudra Desa Sumbersih, terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya kredit macet. Yang pertama yaitu faktor eksternal, yang kedua yaitu faktor internal. Yang pertama yaitu faktor eksternal. Ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya kredit macet di dalam faktor eksternal ini. Yang pertama yaitu kurang selektifnya pihak koperasi dalam menganalisis pemberian kredit. Dengan kurang selektifnya pihak koperasi dalam menganalisis calon nasabah bisa menyebabkan kredit macet. Yang kedua yaitu iktikat tidak baik dilakukan petugas koperasi Putri Samudra Sumbersih. Adanya iktikat tidak baik dari petugas koperasi yang memanfaatkan keberadaan koperasi untuk kepentingan sendiri, di mana mereka sengaja melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh koperasi, terutama ketentuan dalam penyaluran kredit. Melanggar aturan yang ditetapkan oleh pihak koperasi tersebut bisa menyebabkan kredit macet. Yang ketiga yaitu lemahnya sistem pengawasan dari pihak Koperasi Putri Samudra Sumbersih. Lemahnya sistem pengawasan ini menjadikan koperasi kekurangan informasi yang berkaitan dengan kondisi usaha yang dijalankan debitur. Apabila usaha yang dijalankan mengalami kebangkrutan atau kegagalan panen, maka kondisi tersebut akan mempengaruhi pembayaran kredit, yaitu pembayaran akan kurang lancar sehingga hal tersebut dapat menyebabkan kredit macet atau kredit bermasalah. Kedua yaitu faktor internal. Ada beberapa faktor internal yang menyebabkan kredit macet. Yang pertama yaitu menurunnya kondisi perekonomian, dikarenakan modal usaha dijalankan debitur yang diberikan dari pihak koperasi mengalami kerugian dan kegagalan, sehingga debitur tidak dapat melunasi kewajibannya karena tidak memiliki penghasilan lain yang dapat dipergunakan untuk membayar angsuran kreditnya. Yang kedua yaitu iktikat tidak baik yang dilakukan oleh debitur. Adanya iktikat tidak baik yang dilakukan oleh debitur itu dapat menyebabkan kredit macet. Yang ketiga yaitu terjadinya bencana alam. Karena bencana alam adalah peristiwa yang tidak bisa kita cegah maupun kita tidak tahu kapan dan di mana terjadinya bencana alam, maka bencana alam dapat menyebabkan kredit macet. Faktor tersebut dapat menyebabkan keuntungan yang diperoleh koperasi menjadi berkurang, arus kas koperasi menjadi terganggu, modal koperasi jadi berkurang, kepercayaan koperasi terhadap nasabah menjadi berkurang. Ada beberapa cara yang dilakukan Koban Putri Samudra dalam mengatasi kredit macet. Namun sebelum mengatasi kredit macet, Koban melakukan penyelamatan terlebih dahulu, yaitu dengan cara mengingatkan kepada debitur dan memberikan teguran karena keterlambatan membayar angsuran, memberikan jangka waktu atau memperpanjang waktu pembayaran angsuran. Apabila setelah melakukan tindakan di atas namun tidak ada respon dari debitur, maka dalam penyelesaian kredit macet, Koban menggunakan cara berikut ini, yaitu dengan cara menyelesaikannya dengan membayar angsuran debitur yang diambilkan dari simpanan si debitur.